kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu IMK. IMK adalah interaksi manusia dan komputer, di mana suatu hubungan antar manusia dengan komputer yang saling berinteraksi, meliputi perancangannya, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna agar mudah digunakan manusia. IMK juga melibatkan berbagai bidang ilmu seperti psikolog dan ilmu kognitif, ilmu komputer, desain grafis, technical writing, dan lain-lain. Istilah IMK ini juga sudah dikenal, namun istilah ini sudah mengakar ke dalam bidang yang telah mapan sebelumnya. Studi ini telah dimulai dari saat Perang Dunia Kedua dengan munculnya keperluan untuk menghasilkan sistem persenjataan yang efektif. Dalam pembuatan IMK, terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu manusia, di mana manusia ini adalah sifatnya fleksibel dan mampu beradaptasi, dapat belajar bagaimana bekerja di lingkungan yang baru. Lalu yang kedua ada komputer, yang sifatnya tidak fleksibel atau tidak mampu beradaptasi. Input harus dalam format yang jelas dan outputnya ini harus didefinisikan sebelumnya. Tidak dapat belajar dan juga dapat didesain ulang. Fungsi pembuatan IMK juga menjadi faktor penting, di mana hasil akhirnya dapat membantu pekerjaan manusia, sehingga interaksi manusia dan komputer merupakan serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer, di mana keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka. Untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan, sistem harus sesuai dengan kebutuhan manusia dan dirancang berorientasi kepada manusia sebagai pemakai. Selain itu, antarmuka juga sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer, karena antarmuka ini penentu bagaimana interaksi manusia dengan komputer menjadi lebih baik. Dan antarmuka atau interface yang biasa kita kenal adalah user interface atau UI, merupakan bagian dari komputer dan perangkat lunaknya yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan diajak bicara, baik secara langsung maupun dengan proses pemahaman tertentu. Pada tahun 70-an diperkenalkanlah yang namanya sebuah komputer. Pada pertengahan 80-an diperkenalkanlah yang istilah yang namanya Human Computer Interaction atau HCI, atau artinya adalah interaksi manusia dan komputer. HCI pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya seramah mungkin. Dan itu kita harus mengenal yang namanya model IMK. Model IMK dengan program aplikasi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, bagian antarmuka, yang kedua, bagian aplikasi. Ini adalah faktor terpenting dalam antarmuka. Bagian antarmuka harus menjadi yang lebih baik, yang mudah digunakan dan disenangi oleh pengguna. Serta bagian aplikasi adalah faktor terpenting untuk si programmernya. Bagaimana programmer dapat menjalankan sebuah bagian aplikasi ini dengan mudah, jelas, dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Dan tidak hanya itu saja, bagian aplikasi sangat sering menjadi faktor penentu perkembangan bagian antarmuka. Karena apabila programmer berganti dengan programmer yang lain, itu harus mudah dikembangkan
aplikasi tersebut. Lalu ada model interaksi manusia dan komputer. Di sini ada 4 model yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah model command line interface, yaitu berinteraksi menggunakan satu garis perintah. Contohnya adalah seperti Linux atau terminal konsol, DOS, dan Unix. Tampilannya seperti itu. Yang kedua ada model natural language, ya dia adalah bahasa alami. Yang sering kita gunakan adalah bahasa pemrograman terstruktur seperti Pascal, Perl, RPG, C, dan C#, serta ada C++. Lalu tahap yang ketiga ada question, kemudian yang ketiga adalah question, answer, and query dialog, dimana contohnya seperti MySQL, dia biasa interaktif dan lain. Lalu model yang keempat, form fields and spreadsheet. Ini sering kita gunakan seperti modelnya Excel, OpenOffice Spreadsheet, Lotus. Dari semuanya IMK ini terbagi menjadi dua di antara mukanya, yaitu media tekstual, di mana media ini sangat tidak user friendly. Media pengetikan, tampilannya kurang eye-catching. Namun untuk media GUI, ini adalah Graphic User Interface, di mana media ini sampai dengan saat ini dipakai karena salah satunya adalah mudah digunakan, tampilannya menarik, serta tidak membosankan. Baik, tampilannya seperti ini, kalkulator dan lain-lain.